Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 4 Agustus 2025. Kita awali pekan ini dengan semangat, cayo. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, Imam. Yohanes Maria lahir di desa Dardilly dekat Lyon, Prancis pada 8 Mei tahun 1786. Ia lahir dari keluarga sederhana yang berprofesi sebagai petani. Pada usia 20 tahun, Vianney masuk seminari di Écully. Ia dianggap remeh, lambat, dan bodoh. Karena dari semua ujian, ia selalu mengalami kesulitan dan tidak lulus. Yang menjadikan sulit bagi Vianney bukan karena ia tidak bisa atau tidak tahu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Namun, karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Latin yang berbeda dengan bahasa sehari-hari yang ia gunakan, yakni bahasa Prancis. Berkat kesucian dan kesetiaannya, pada usia 29 tahun, Yohanes Maria Vianney akhirnya ditabiskan menjadi imam. Ia ditempatkan di desa terpencil, yakni di paroki Ars. Umat tidak ada yang datang ke gereja. Kehidupan paroki sepi dan cara hidup umat saat itu tidak karu-karuan. Romo Vianney dengan tekun dan setia dan dengan penuh cinta mengembalikan situasi umat menuju pertobatan. Maka Romo Vianney dikenal sebagai pengkhotbah yang ulung dan bapa pengakuan yang suci. Hingga banyak orang dari mana-mana, bahkan dari luar Prancis datang untuk memohon bimbingan rohani dari Pastor Vianney. Pastor Vianney berkarya selama 40 tahun di desa Ars. Dan ia menutup usia pada 4 Agustus tahun 1859 di usia 73 tahun. Karena kesucian dan kesetiaannya, Yohanes Maria Vianney diangkat menjadi santo pelindung bagi para imam. Santo Yohanes Vianney, doakanlah hambamu ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Setelah menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, shalom. Sepulang saya dari pelayanan di Rumah Duka Heaven, saya dengan sepeda motor, lebih enak memang saya kemana-mana pakai sepeda motor. Karena tinggal langsung parkir, nggak usah repot kalau mau mampir ke sana kemari, bebas hambatan. Saya mampir di daerah Muara Karang untuk makan. Ketika saya sedang makan ya, ada engkau nawarin roti pada saya. Lalu saya bilang, maaf ya Ko, saya nggak beli rotinya Koko. Saya udah kenyang makan nih, lagi makan. Lalu saya tanya kepada engkau itu begini, Ko, engkau udah makan belum? Kalau belum, ayo makan sama saya di sini, saya beliin. Mau nggak? Saya tanya gitu. Lalu engkau ini dengan senang sekali, dia akhirnya, saya mau kok, kita makan bareng akhirnya sesama engkau. Sambil kita ngobrol. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang hati Yesus yang senantiasa tergerak oleh belas kasihan. Ketika Yesus bermaksud untuk mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi, namun didapatinya orang banyak yang mengikutinya. Yesus tanpa ragu mengulurkan tangannya untuk menjamah dan menyembuhkan orang banyak itu. Kemudian ketika hari mulai malam dan Yesus melihat orang banyak itu kelaparan, kembali hatinya tergerak oleh belas kasih. Dan Yesus berbagi roti dan ikan dari yang sedikit, dari yang jumlahnya hanya 5 roti dan 2 ikan, namun berbuah kelimpahan dan dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Menarik kita merenungkan kata belas kasih. Kata belas kasih itu dari kata Inggris compassion, dari kata Latin cum patiri. Cum itu artinya bersama-sama dan patiri artinya menderita. Turut menderita bersama, menahan atau menanggung sesuatu bersama, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan membayangkan posisi diri pada posisi orang yang berkesusahan. Inilah makna dari bela rasa, dari berbelas kasih, dari kata compassion. Dan Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka yang menderita, kepada orang banyak yang berkesusahan. Ia selalu berbelas kasih kepada mereka, juga kepada kita yang berkesusahan. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, maka melalui firman ini, sabda Tuhan ingin mengajak kita jangan berhati mahal, apalagi menjadi tawar hati. Kita diajak untuk memiliki hati yang berbelas kasih seperti Yesus, yang mau berbagi, yang mau andil dan terlibat untuk menjadi berkat bagi yang lain. Sudahkah kita menjadi pribadi yang macam itu? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.